Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya ya Tuhan penyertaan Kau dalam hidup kami senantiasa dalam setiap langkah hidup kami boleh selalu berada dalam pimpinan Engkau Tuhan. Biarkanlah hidup kami boleh selalu berkenan di hadapan Engkau. Jauhkan dari hal-hal ya Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ya Tuhan hati dan pikiran kami supaya boleh mendengarkan firman Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang berharap pada Tuhan. Kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia sebagai ungkapan kepedihan hatinya yang mendalam atas kehancuran Yerusalem, tembok-tembok kota yang runtuh dan pembuangan orang-orang ke Babel. Di dalam Ratapan 3 ayat 26 dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sambil duduk, Nabi Yeremia menangis dan meratapi Yerusalem. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandala ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Ini kita dapat baca di dalam Ratapan pasal ke-1 ayat 1, 3, dan 4. Namun meskipun dimulai dengan ratapan, di balik itu ada pengharapan untuk dipulihkan. Ada janji pemulihan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Seperti tadi dikatakan di dalam Ratapan 3 ayat 26, adalah baik menanti dengan diam dalam pertolongan Tuhan. Janji pemulihan disediakan bagi orang-orang yang senantiasa bertekun menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan berarti menaruh harap dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, serta memandang Dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan bukan yang lain. Karena Dia yang memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Itu terdapat dalam Yesaya pasal 40 ayat 29. Kalau kita baca lebih lanjut di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 juga dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lusuh. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan baru, kemampuan untuk mengatasi masalah, dan kesanggupan untuk terus berjalan maju melewati badai yang ada. Apakah alasan kita berharap pada Tuhan dan menantikannya? Karena di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan yang telah berjanji bahwa Ia sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ini terdapat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b. Sebab itu, dengan yakin pula kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini terdapat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 6. Dan terlanjut lagi dalam Ratapan 3 ayat 24 dikatakan,
karena Tuhan adalah bagianku. Setiap orang percaya yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda milik Kristus, yang berarti Tuhan adalah jaminan kita. Mari kita berharap hanya kepada Tuhan, bukan apapun yang lain yang ada di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita mengalami permasalahan, mengalami kekecewaan, mengalami duka cita, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yeremia, berharaplah hanya kepada Tuhan. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan adalah satu-satunya di mana kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan, karena Dia yang memberikan kekuatan kepada yang lemah, menambah semangat yang baru kepada kita yang tiada berdaya. Saudara kasih, apapun keadaan kita, apapun masalah kita, mari nantikan Tuhan, karena kita dapat mendapatkan kekuatan di bawah sayap-Nya. Ketika kita berjalan, kita tidak akan menjadi lelah. Kita akan diberikan kemampuan untuk mengatasi masalah dan kesanggupan untuk terus berjalan melewati badai yang ada di hadapan kita. Apapun hidup kita, berharaplah kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Rahmat-Nya selalu baru untuk kita setiap pagi. Tuhan yang selalu besar kesetiaannya di dalam hidup kita. Mari kita bersyukur dan berterima kasih mempunyai Allah yang begitu hebat di dalam hidup kita. Tuhan berjanji tidak sekali-kali Dia akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, jangan takut. Ratapan 3 di ayat 24 dikatakan, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Karena Tuhan adalah bagianku. Kita adalah milik Kristus yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Tuhan adalah jaminan kita. Berharaplah selalu kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Kau yang begitu luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya ya Tuhan, setiap orang yang mendengar firman Kau pada pagi hari ini Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Hidup mereka mendapatkan jaminan yang baru. Rahmat dan kasih Engkau yang selalu baru setiap hari dan tidak berkesudahan, sanggup memberikan kekuatan baru di dalam hidup mereka menjalani hidup setiap hari dalam hidup mereka Tuhan, setiap langkah dalam hidup mereka Tuhan. Oh Tuhan, kiranya ya Tuhan melalui firman Kau Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh selalu berharap hanya kepadamu Tuhan. Apapun perkembangan dunia ini Tuhan, tapi Engkau adalah harapan kami satu-satunya. Kami boleh selalu menanti-nantikan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Dan berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau yang selalu mampu mengatasi setiap keadaan. Dan memberikan kami kesanggupan untuk terus berjalan maju. Sampai kita mendapatkan tujuan yang akhir dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau Tuhan yang begitu menjamah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan semua hari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.